Bagaimana kecepatan Shipper di Jepang? Jawabannya itulah hanya butuh 2 detik. Haru baru saja pesan. Di luar sudah ada suara bel. Mustahil. Shipper inilah gadis yang cantik. Si istri tidak percaya. Terus pesan kosmetik. Baru saja pencet. Lalu bel segera berbunyi. Memang luar biasa. Mereka mulai berbelanja dengan gila. Tapi tidak lama kemudian, Haru menemukan hal yang aneh. Daging sapi yang baru saja diantar belum pernah dijual di Jepang. Tidak bisa sampai dalam 2 detik. Apalagi lampu di koridor tetap dinyalakan. Tapi ketika Shipper ini datang, lampu sudah mati. Yang paling aneh, hanya satu-satunya Shipper saja. Kecuali dia datang dari dunia lain. Si istri minta, "Bagaimana kalau kita cobanya? Cari benda tercinta Luffy." Tidak ada. Terus mencari pintu ajaib Doraemon. Tidak ada juga. Kedua suami istri ini memang gila. Ini semua di dunia film kartun. Si istri tiba-tiba mau mencari cincin yang sudah hilang. Haru ragu-ragu. Tidak menyangkal, benda itu bisa diantar. Apalagi biaya pengirimannya hanya 800 yen saja. Benar, pesanan sudah diantar. Itu memang cincin yang hilang. Karena ini benda mereka. Jadi tidak usah menghabiskan uang untuk beli lagi. Jelasan ini masuk akal. Si istri ingat kembali. Banyak tahun lalu, kucing mereka tersesat dan hilang. Tapi kali ini yang diantar hanya abu mayat kucing saja. Mungkin kucing ini sudah mati. Si istri terus mencari anjing yang 15 tahun lalu. Benar, 2 detik kemudian. Tidak mungkin, dia bisa antar barang dari masa lalu. Si istri ingat kembali ibunya yang telah meninggal. Jadi mau membawa ibunya yang sehat dari 5 tahun yang lalu ke sini. Tapi kali ini biayanya 167 juta yen. Mungkin harga manusia itulah uang yang didapatkan mereka. Tapi untuk bisa bertemu ibunya. Tidak peduli seberapa uang, dia juga setuju. Hanya perlu bertemu ibu sekali saja. Aku setuju. Si istri pencet dengan tegas. Tapi kali ini tidak ada suara bel pintu. Ternyata jumlah uang begitu besar. Sudah melewati batasan pembayarannya. Setelah berharap lalu dikecewakan. Menangis, lalu keduanya memutuskan. Tidak akan memakai app ini lagi. Tapi sebulan kemudian, mereka berjanji menonton film di bioskop. Haru tunggu sudah lama. Lalu dia buka app itu lagi. Masukkan nama istrinya. Benar, 2 detik kemudian, istrinya muncul di depannya. Setelah menemukan cara pakainya ini. Saat si istri selesai kerjanya, Haru hanya perlu pesan lewat app itu. Makanya istrinya langsung hadir di rumah. Tidak usah naik bus yang ramai lagi. Ketika berwisata juga hanya perlu beli 1 tiket. Jika sampai tempat itu hanya perlu pesan lagi. 2 detik kemudian, yang lain sudah hadir. Sejak itu, mereka hidup dengan lebih nyaman. Tapi suatu hari, keduanya belum berdiskusi dulu. Tapi sudah pesan waktunya yang sama. Lalu mereka langsung hilang. Haru ketakutan saat sadar bahwa dia sedang di ruangan yang gelap. Kemudian, istrinya dibawa sampai. Lalu dia diseret keluar. Kemudian didorong masuk dari pintu beda. Saat ini mereka baru sadar kebahayaan. Hampir dikunci di sini selamanya. Tidak mungkin kita tidak bisa keluar dari sini. Tenang dulu, aku akan cari cara. Untungnya HP-nya punya sinyal. Dia mau menelpon rekannya untuk pesan app. Tapi rekannya buka HP dan menemukan. Biaya beli itulah 200 juta. Dia takut ditipu. Jadi langsung matikan HP-nya. Haru punya ide lain. Beli sekertas lalu isi cara keluar. Tapi ketika cari di HP, hal itu tidak ada. Untungnya Haru tetap bisa cari dikit uang. Tapi istrinya hanya bisa duduk dan tunggu mati saja. Mereka hidup seperti itu setahun. Konflik semakin banyak. Tiba-tiba Haru punya ide. Jika antara suami dan istri tanpa biaya. Makanya mereka pura-pura bercerai. Haru keluar cari gadis lain untuk dinikahi. Biar gadis itu membawa Haru keluar.
Kemudian, Haru akan membawa istrinya keluar. Jangan khawatir, aku tidak akan meninggalkanmu. Tapi Haru cari calon istri di internet. Tidak ada yang mau menikah samanya. Saat dia berbalik, istrinya sudah hilang. Pria yang kaya ini sudah membayar 200 juta untuk beli istri Haru. Tampaknya cari suami harus memikirkan keuangan. Haru mau membawa istrinya kembali. Tapi belum sempat pesan. Biaya 800 sudah jadi 200 juta. Setahun berlalu. Haru jadi pria yang berkumis tebal. Dia pesan makanan. Dan minta shipper ini bantunya keluar. Shipper ini punya cara untuk membawa Haru keluar. Itulah Haru jadi shipper juga. Kemudian, dia dikasih seragam. Pesanan pertama Haru. Itulah mantan istrinya. Sudah tunggu lama ya, inilah pesananmu. Mizuki kerja lembur sampai malam. Sejalan pulang, dia didekati pria yang tidak kenal. Setiap kali mengalami situasi ini, Mizuki selalu pura-pura menelpon ayahnya. Kemudian minta ayahnya tunggunya di stasiun kereta. Meski ini yang bohong saja tapi selalu berguna. Menakutkan para pria yang mendekatinya. Tapi hari ini, si pria licik ini tahu bahwa Mizuki pura-pura saja. Jadi dia sengaja mengambil HP Mizuki. Mau mengungkapkan kebohongan Mizuki tapi hal yang aneh terjadi. Si pria ini terkejut karena suara dari HP. Dia terus anggukan dan kembalikan HP kepada Mizuki dengan hormat. Hal ini membuat Mizuki bingung. Dia bergegas mengejar pria ini untuk bertanya. Ayahmu bilang jika anaknya berbahaya, dia tidak akan melepaskanku. Memang marah. Tapi ayah Mizuki sudah lama meninggal sebagai pahlawan. Sejak itu, Mizuki sering berpura-pura menelpon ayahnya di depan orang lain. Kemudian minta orang itu berbicara sama ayahnya. Anehnya, jelas dia tidak pencet nomor. Tapi siapa saja di samping Mizuki juga berbicara sama ayahnya dengan ramah. Tapi ketika Mizuki ambil HP-nya dan bicara, lawannya diam, tidak bersuara apapun. Jika pikir inilah orang dekatnya mau menghiburnya. Jadi pura-pura begitu. Kali ini Mizuki menelpon ayahnya. Dia sengaja pilih rekannya yang tidak dekat. Atau orang di jalan saja. Hasilnya sama. Mereka bicara sama ayahnya dengan ramah. Hanya bagi Mizuki tidak ada suara pun. Mizuki mengecewakan. Tapi juga terbiasa dengan hak itu. Karena tahu bahwa ayah selalu di sininya, dia juga merasa dihiburkan. Oleh itu, setiap kali rindukan ayahnya, Mizuki akan bilang hal yang ingin dibicaranya saat pegang HP. Sampai 3 tahun kemudian, sehari sebelum pernikahan Mizuki, dia dan ibunya sedang berbicara. Ibu tiba-tiba bilang, jika ayahmu masih hidup, pasti akan senang. Mizuki bilang sama ibunya, cara berkomunikasi yang aneh selama 3 tahun ini. Oleh itu, Mizuki pegang HP tapi tidak pencet nomor HP. Lalu berikan HP kepada ibunya. Ibunya dengan bingung pegang HP. Bahkan ibu coba bercanda, dia bicara sendiri. Halo. Tapi kemudian, ibu langsung kaget. Suara yang akrab dan hangat sekali lagi ada di telinganya. Inilah suami yang dia rindu setiap hari. Tentu saja, bagaimana bisa aku lupakan suaramu? Kedua suami istri ini berbicara dari sore sampai malam. Mereka bicara lama. Akhirnya saat berpisah, Mizuki minta ibunya untuk tidak mengembalikannya HP. Karena Mizuki tidak mau mengecewakan lagi. Tapi, Mizuki tetap menyapa ayahnya. Papa, makasih papa. Aku akan hubungi papa nanti ya. Selamat pernikahan nak. Sejak kecil, papa sudah meninggalkanmu sendiri, papa memang minta maaf. Mungkin inilah telepon yang terakhir. Papa akan selalu di sisimu, berdoa untuk kebahagiaanmu. Inilah film dengan detail yang tidak baru. Episode pertama film, Tales of the Unusual, tahun 2022. Kisah yang hangat itu tetap bisa menerangkan cinta di hati orang masing-masing. Ada yang bilang cinta dari ayah sebesar Gunung Agung.
Sebenarnya kisah ini mau menyampaikan kita bahwa meski cinta dari ayah selalu diam, tapi selalu penuh dan selalu di sini kita.